Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Sebaiknya kita jangan senang dulu, Ki. Kalian, para orang-orang tuaku, serta saudara-saudaraku yang hadir di sini, masalah ini belum selesai. Aku sangat khawatir para gagak akan kembali untuk menuntut balas kepada kita. Jawab lantang Arya Binangun. Mendengar penuturan dari pemimpinnya, mereka saling bertukar pandangan. Dikarenakan secara tidak langsung Arya Binangun mengutarakan apa yang sejatinya menjadi kekhawatiran sebagian dari mereka. Biarkan saja mereka datang. Bila perlu, tumpas mereka sampai habis. Ucap lantang Ki Dharmajaya menggema di pendopo agung. Aku setuju denganmu, Kang Mas Dharmajaya. Buat apa kita takut dengan mereka? Sambung Ki Jatmiko tampak geram. Dan tampak sebagian dari mereka yang menganggukkan kepala. Mahaguru Arya Binangun benar. Kita harus tetap waspada atas apa yang nanti bisa terjadi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ujar Ki Supala. Aku setuju. Gagak dari Mataram bukan kelompok pembunuh sembarangan. Tentu kalian juga sudah mendengar desas-desus tentang mereka, bukan? Saut Ki Kamandaka. Mendengar penuturan dari dua petinggi itu, para guru dan pendekar sepuh yang hadir terdiam memikirkan dengan seksama. Lantas menurut Mahaguru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ki Jatmiko kepada Arya Binangun. Seketika mereka menoleh ke arah Mahaguru Arya Binangun guna menunggu jawaban darinya. Arya Binangun terdiam untuk sesaat hingga suasana sunyi senyap yang tercipta di pendopo agung setelah tak satupun mereka yang angkat bicara. Kita persiapkan para cantrik dan pendekar dengan baik. Lebih perketat penjagaan dan kewaspadaan. Baik Mahaguru, sendika dawuh. Ucap serentak para petinggi padepokan. Beberapa waktu kemudian terlihat Arya Binangun yang bangkit dan pergi dari pendopo guna kembali ke rumahnya. Argasena, Balapati, panggil Arya Binangun kepada dua muridnya yang sedang berada di luar pendopo bersama para pendekar lain. Argasena dan Balapati segera berjalan menghampiri Arya Binangun dan Wulandari yang telah berada di luar pendopo. Ajak para cantrik, bawa jasad 7 gagak ke padepokan. Sendika dawuh Mahaguru. Ucap dua pendekar bersaudara itu sembari bergegas pergi melaksanakan tugasnya. Sebenarnya untuk apa mayat para gagak itu, Kang Mas? Tanya Wulandari yang masih bingung dengan maksud Arya Binangun yang membawa jasad 7 asasin ke padepokan Segar Buana. Aku bermaksud mengurus pemakaman mereka, Wulan. Wulan, mereka menganut keyakinan yang sama dengan kita. Sudah seharusnya aku mengurus dan menguburkan jasad mereka. Sontak Wulandari terkejut mendengar itu, hingga wanita cantik itu yang mengerti setelah mendapat penjelasan. Sampai terlihat Argasena dan Balapati yang tiba dengan membawa 7 jenazah itu. Selang beberapa waktu, Ki Supala dan para pembesar padepokan juga datang ke kediaman Mahaguru Arya Binangun bermaksud mencari tahu perihal 7 jenazah itu.
Sekali lagi dengan sabar Arya Binangun menjelaskan kepada semuanya, sampai mereka yang mau mengerti dengan Ki Dharmajaya dan Jatmiko serta beberapa pendekar yang telah memeluk keyakinan yang sama dengan Arya Binangun. Sementara Ki Supala serta beberapa petinggi dan para cantrik yang masih mengikuti keyakinan lama membantu Arya Binangun dengan menggali liang lahat untuk 7 jenazah itu. Arya Binangun beserta para warga Padepokan Sekar Buana bahu-membahu menguburkan 7 jenazah asasin itu. Toleransi tercipta indah di dalam kehidupan Sekar Buana. Mereka mengetahui Arya Binangun orang yang sangat baik dan sudah cukup bagi mereka untuk mengikutinya terlepas dari apa yang Arya Binangun yakini dan amalkan. Sore itu di bawah secercah cahaya lembayung senja yang perlahan mulai memudar. Ratusan orang terdiri dari para guru dan pendekar serta cantrik berhamburan meninggalkan tempat pemakaman, di mana Mahaguru Arya Binangun masih bertahan dengan ditemani oleh Argasena dan Balapati. Sang Mahaguru menjatuhkan diri bersimpuh di atas tanah, sembari mengangkat tangannya dengan berdoa memohon pengampunan atas 7 manusia yang gugur di tangannya. Sementara Balapati dan Argasena masih mengikuti keyakinan lama hanya bisa tertunduk menjaga guru mereka. Sesaat terlihat 3 pendekar mumpuni itu yang berjalan menuju ke kediaman sang Mahaguru. Argasena, Balapati, kalian pulanglah. Cukup sampai di sini saja kalian mengantarku. Sendiko dawu Mahaguru, jawabnya serentak 2 murid kesayangan Arya Binangun. Dengan tertunduk Arya Binangun berjalan kembali ke kediamannya berada. Dalam suasana remang-remang pergantian waktu menjelang malam, Arya Binangun memikirkan semuanya. Sampai tatapan Arya Binangun tertuju ke sebuah dipan yang berada di teras rumahnya, di mana Dewi Wulandari sedang duduk memangku putra sematawayangnya. Assalamualaikum Nyai. Ucap doa salam Arya Binangun lontarkan. Waalaikumsalam Kang Mas, jawab seorang wanita solehah yang sedari tadi menunggu dengan khawatir kepulangan dari suaminya. Masuklah Nyai. Tidak baik seorang wanita saat maghrib berada di depan rumah. Ujar Arya Binangun tahu betul akan tradisi yang kala itu ada di benak masyarakatnya. Petang itu mereka larut dalam sembahyang maghrib bersama. Disusul Arya Binangun duduk bersila sembari berzikir. Arya Binangun mengeluarkan kalung azimat yang beberapa waktu lalu diberikan oleh Argasena. Kalung azimat milik seorang anggota asasin yang tewas di tangannya. Arya Binangun menatap tajam ajimat itu, di mana terdapat nama agung Sang Hyang Tunggal bersanding dengan kekasihnya, yaitu Sang Baginda Nabi Muhammad. Arya Binangun meneteskan air mata hingga di mana pemuda gagah perkasa itu mencium kalung ajimat itu. Suara lirih istighfar berulang-ulang kali keluar dari lisan Arya Binangun bersama Sang Mahaguru jatuh dalam renungannya. Arya Binangun menangis tersendu-sendu karenanya, hingga ia mengambil keputusan untuk tegar dengan menyiapkan diri menyambut teror para asasin yang nantinya akan datang menuntut balas. Sangkala bergulir dengan semestinya, sembari membawa takdir yang tidak bisa diterka oleh para hamba. Tak terasa hampir 1 bulan telah berlalu semenjak peristiwa di Kadipaten Sedayu. Sore itu di bawah cahaya lembayung senja yang bersinar terang di atas langit cakrawala, terlihat puluhan anak desa dari Segoroyoso yang sedang bermain di pinggiran desa. Hingga mereka yang menoleh ke arah utara, di mana terdengar suara derap kaki kuda dari kejauhan. Nampak butiran debu yang berterbangan membumbung tinggi ke udara, bersama dengan kemunculan 10 kuda melaju cepat ke arah desa Segoroyoso.
Teriak seorang bocah kecil sembari berlari bermaksud menuju ke tengah perkampungan yang serta-merta diikuti oleh teman-temannya. Beberapa saat kemudian, kabar menyebar dengan cepat. Ratusan penduduk desa Segoroyoso berhamburan menuju ke arah Gapura, bermaksud menyambut kepulangan Barek serta yang lainnya. Teriakan para anak-anak desa Segoroyoso sembari berlari penuh dengan semangat ke arah kediaman Ki Jafari. Sementara itu berada tak jauh dari kampung Segoroyoso, terlihat dua wanita sedang berjalan sembari menenteng keranjang berisi kerang laut. Laila Begum pulang dari pantai dengan sahabatnya. Sampai suara teriakan anak-anak yang terdengar sayup-sayup di sepasang pendengaran mereka. Laila penuh semangat sembari wanita itu menjatuhkan keranjang guna mempercepat laju larinya. Laila, tunggu! Teriak Habibeh sahabatnya. Laila Begum berlari penuh semangat dengan senyum kebahagiaan di wajahnya bermaksud menyambut kepulangan kekasih tercintanya. Sementara di pinggiran desa Segoroyoso, di mana suasana gembira seketika berubah setelah mengetahui Barek pulang hanya bersama Asman. Sampai saat Barek dan Asman yang turun dari pelana kudanya, Barek hanya mampu menundukkan kepala. Asman, di mana anakku? Tanya seorang ibu yang datang bermaksud menyambut kepulangan putranya. Asman tertunduk sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Seketika itu tangis para ibu di Segoroyoso pecah bersama dengan air mata yang tumpah. Hingga di mana Laila Begum datang bersama Habibeh sahabatnya. Laila kebingungan mendapati wajah-wajah masam penduduk serta suara tangis para wanita. Disusul wanita berparas cantik itu menoleh ke arah Barek dan Asman yang sedang berdiri tertunduk. Barek, di mana Kang Mas Bahiri? Tanya Laila Begum dengan jantung yang berdebar-debar. Barek hanya bisa tertunduk tak berani melihat Laila Begum. Sampai tatapan Laila yang tertuju ke arah Asman. Asman, di mana Kang Mas Bahiri? Tanya Laila Begum dengan air mata yang entah mengapa bisa jatuh menetes menunjukkan firasat tajam seorang Laila Begum. Sementara Asman yang sedari tadi ikut menangis. Asman menatap ke arah seekor kuda di mana sebuah mayat sedang diturunkan oleh beberapa orang. Laila menutup mulut dengan tangis yang terdengar. Kang Mas! Teriak Laila Begum sembari berlari menyongsong jenazah Bahiri. Suara tangisan Laila Begum yang pecah sembari terus memeluk jasad Bahiri yang mulai membusuk. Teriak sejadi-jadinya seorang Laila yang tak rela kekasih hatinya pergi untuk selama-lamanya. Beberapa saat kemudian Ki Jafari datang bersama 4 tetua desa. Sementara Barek hanya bisa terdiam saat melihat pria berjubah serta bersorban hitam itu berjalan menuju ke arahnya. Barek, katakan apa yang terjadi? Tanya Ki Jafari sembari menatap tajam ke arah anak asuhnya itu. Ampun Ki, kita ketahuan. Semua tewas kecuali kami. Ucap Barek atas pertanyaan dari pemimpinya. Barek, bagaimana dengan emasnya? Tanya Ki Jafari dengan wajah memerah dikarenakan amarah sedang melandanya. Barek menundukkan kepala sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ki Jafari geram karena ulahnya. Suara keras terdengar saat pria paruh baya itu melayangkan tamparan ke wajah Barek. Hingga di mana Ki Jafari berjalan cepat meninggalkan tempat itu bersama para penduduk Segoroyoso dikarenakan kecewa atas kekalahan yang menimpa Barek. Sementara Laila terus saja menangisi Bahiri. Sampai di mana Asman dan Habibeh yang mencoba membujuk Laila agar bisa lebih sabar dan tenang.
Tak terasa, gelapnya malam datang menyelimuti wilayah pesisir selatan, menambah suasana kesedihan semakin terasa di desa Segoroyoso. Hingga di mana puluhan penduduk Segoroyoso berjalan berduyun-duyun sembari mengiringi keranda mayat Bahiri menuju ke pemakaman guna menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Malam itu dengan disinari cahaya obor, Barek dan Asman melihat wajah sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu di kediaman Laila Begum, gadis cantik itu terus saja menangis di dalam kamarnya. Dikarenakan sebuah angan-angan yang pupus setelah kematian calon suaminya itu. Waktu terus berjalan, hampir sepekan telah berlalu, namun duka dan nestapa itu masih saja membekas di benak para penduduk desa Segoroyoso. Begitu juga dengan Laila yang mengurung diri di kamarnya. Hingga saat dimana Habibeh datang berkunjung sembari menyampaikan sebuah warta untuk Laila Begum. Laila, sudahlah, percayalah Laila, Bahiri sudah tenang di kuburnya. Ucap Habibeh menghibur sahabatnya yang masih diselimuti duka. Kamu tidak mengerti Habibeh, apa yang aku rasakan. Habibeh hanya bisa terdiam mendengar jawaban dari Laila. Apa cuma karena itu kamu datang kemari? Tanya Laila dengan tatapan berkaca-kaca. Bukan Laila, Ki Jafari menyerukan qisas atas darah Bahiri serta yang lain. Mendengar itu Laila menatap tajam ke arah sahabatnya. Benarkah itu Habibeh? Benar, lusa kita akan berangkat ke Kadipaten Sedayu membalas perbuatan Mahaguru Arya Binangun dari Padepokan Sekar Buana. Ucap Habibeh dengan semangat berapi-api. Laila, apa kamu mau ikut? Ya, tentu saja aku ikut. Darah harus dibalas dengan darah. Jawab Laila Begum yang dilanda rasa amarah atas yang menimpa calon suaminya. Sampai saat dimana Laila yang menatap ke arah pisaunya. Sebuah tatapan hasrat membunuh ada pada sorot mata Laila. Sore itu di atas batu karang di mana deburan ombak ganas laut selatan sedang menerjang kerasnya karang. Terlihat Laila Begum yang berdiri di atas karang sembari memegang pisau belatinya. Sampai saat dimana ia menyayat telapak tangannya mengakibatkan darah menetes bercampur dengan air laut. Aku bersumpah akan menuntut balas kematianmu, Kang Mas Arya Binangun. Kau harus mati di tanganku. Teriak Laila Begum dengan semangat menggebu-gebu. Pagi itu di bawah siraman cahaya bentar kiriman dari Sang Hyang Surya yang telah bertahta di luasnya langit cakrawala. Diiringi dengan hembusan angin sepoi-sepoi laut selatan, di mana desa Segoroyoso sedang diselimuti kesibukan. Di mana sebuah seruan perang suci telah dikumandangkan oleh Ki Jafari, yang serta-merta disambut para pengikutnya. Sementara di depan rumah Ki Jafari yang berada di tengah desa Segoroyoso, terlihat Asman beserta 10 orang pria berbusana hitam sedang berjaga dengan beraneka jenis senjata yang ada pada diri mereka. Mereka menunggu dengan sabar Ki Jafari beserta Abdul Barek yang sedang berada di dalam rumah. Ceritakan, sehebat apa Mahaguru Arya Binangun? Tanya Ki Jafari kepada Barek yang pernah berhadapan langsung dengan Mahaguru dari Padepokan Sekar Buana. Dia bersekutu dengan iblis, Ki. Apa maksudmu, Barek? Berkali-kali kami melukainya dengan berbagai senjata, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepadanya. Mendengar penuturan dari Barek, Ki Jafari berpikir sembari membelai janggut panjangnya. Jadi kabar itu benar.
ucap Ki Jafari sembari terus membelai janggut panjangnya. Kabar apa Ki? Tanya Barek penasaran atas maksud Ki Jafari. Mahaguru Arya Pinangun mewarisi Pancasona dari mendiang Mahaguru Argawisesa. Tentu saja kamu bukan lawannya. Mendengar itu Barek terdiam dikarenakan sebuah rasa takut menghinggapi benaknya. Lantas bagaimana kita menghadapinya Ki? Tentu saja dengan akal, ucap Ki Jafari sembari menunjuk ke kepala di mana otak liciknya berada. Sehebat apapun Mahaguru Arya Pinangun, dia masih manusia biasa seperti kita. Ada titik lemah pada dirinya. Aku yakin dengan strategi matang kita bisa menundukkannya, ucap Ki Jafari dengan semangat berapi-api yang serta-merta disambut senyuman oleh Abdul Barek. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat sekarang, ucap Ki Jafari sembari bergegas bangkit dari tempat duduknya. Disusul Abdul Barek bangkit mempersilahkan sang guru berjalan terlebih dahulu. Selang beberapa waktu mereka naik ke atas pelana kuda yang serta-merta diikuti Asman beserta 10 asasin yang sedari tadi menunggu dengan sabar. Sementara itu di tempat lain sekitar 500 asasin dari Segara Yasa sedang berkumpul di pinggiran desa. Terlihat juga Laila Begum dan Habibe serta puluhan wanita tangguh berada di tengah para asasin kebanggaan Segara Yasa. Pagi itu mereka sibuk mempersiapkan diri dengan sebagian dari mereka yang sedang memasang pelana ke atas punggung kuda. Sebagian lagi terlihat dengan mengasah mata pisau dan pedang serta senjata yang lain yang mereka miliki. Beberapa kerabat serta para ibu hadir menemani putra-putri mereka yang hendak pergi menuju ke perang sucinya. Tidak lama kemudian, Ki Jafari bersama Barek dan Asman serta 10 asasin yang datang dengan kudanya. Segera para asasin bangkit berdiri sembari membuka jalan untuk pemimpin serta rombongannya. Sebuah orasi Ki Jafari diberikan guna membangkitkan semangat juang para pengikutnya. Hari ini kita berkumpul di sini. Entah apa yang akan terjadi kepada kita nantinya. Entah itu jalan kemenangan atau jalan mati mulia yang kita dapat. Apapun itu, yang jelas, qisas harus ditegakkan. Darah yang tumpah harus dibayar dengan darah. Bahiri dan kawan-kawannya tidak akan mati sia-sia. Suara riuh ratusan asasin yang sedang dibakar oleh amarah serta dendam kesumat di hatinya. Orang kafir itu harus membalas nyawa Bahiri dan kawan-kawannya, teriak lantang Ki Jafari dengan semangat berapi-api. Suara riuh ratusan asasin terdengar. Ki Jafari mengangkat tangan isyarat agar para pengikutnya diam. Yang Maha Satu bersama kita, teriak lantang Ki Jafari sembari menarik tali kekang kuda mengakibatkan kuda yang meringkik dengan sepasang kaki depan terangkat. Semuanya berangkat. Suara Barek dengan semangat berapi-api yang serta-merta disambut Asman serta kawan-kawannya ikut menarik tali kekang kuda. Melihat itu, Laila Begum beserta ratusan asasin segera bergegas naik ke atas pelana kudanya. Seketika terdengar suara riuh dari ratusan asasin yang sedang bersiap menyusul Ki Jafari beserta Barek dan yang lain. Ribuan penduduk Segara Yasa bersorak-sorai mengantar kepergian 500 asasin menuju ke arah Kadipaten Sedayu. Terlihat rombongan besar 500 asasin pimpinan Ki Jafari memacu kudanya menuju ke arah utara di mana Kadipaten Sedayu berada.
mengakibatkan debu yang berterbangan membumbung tinggi ke atas angkasa seolah badai besar sedang bergerak menuju ke arah utara. Di bawah siraman cahaya terik dari Sang Hyang Surya yang sedang bertengger di atas kepala, ratusan gagak bergerak dalam gerombolan besar menyelusuri luasnya wilayah Mataram. Selang beberapa waktu cahaya senja terlihat, pertanda dari Sang Hyang Surya yang sebentar lagi hengkang dari tanah Jawa Dwipa. Segera Ki Jafari memerintahkan pasukannya untuk berhenti guna beristirahat. Beberapa waktu kemudian, di dalam gelapnya malam, di sebuah tempat yang masih berada di wilayah Mataram, 500 asasin sedang berkumpul di depan di beberapa api unggun guna menghangatkan badannya. Sementara di dalam sebuah tenda, Ki Jafari bersama para petinggi asasin yang sedang mengatur strategi. Barek, pergilah sekarang kita berkumpul di Sedayu, ucap Ki Jafari kepada Barek dan yang lain. Sandiko dawuh Ki, ucap Barek beserta rekan-rekannya sembari bergegas bangkit meninggalkan tenda. Malam itu kelompok-kelompok kecil secara bergantian berangkat ke Sedayu dengan mengambil rute yang berbeda-beda. Sebuah strategi yang biasa dilakukan oleh para asasin membagi-bagi pasukannya dalam kelompok kecil bermaksud menyusup tanpa disadari oleh lawannya. Mereka bermaksud membawa perang langsung ke jantung wilayah musuh. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa hampir 2 bulan telah berlalu semenjak peristiwa di Kadipaten Sedayu. Di bawah cahaya fajar yang bersinar terang, Maha Guru Arya Binangun sedang duduk di teras pendopo agung bersama para sesepuh padepokan sembari mengamati para cantrik yang sedang berlatih dengan tekun di bawah pengawasan para guru padepokan Sekar Buana. Terlihat juga para Sri Kandi dan puluhan pemuda yang sedang berlatih panahan di bawah pengawasan Dewi Wulandari. Pagi yang cerah dengan suara burung-burung yang berkicau dengan merdunya menyambut siraman cahaya kehidupan persembahan dari Sang Hyang Surya. Sementara itu di teras pendopo agung terlihat Arya Binangun sedang duduk berjemur sembari melihat para pengikutnya berlatih seni perang. Sampai saat dimana Ki Supala dan Ki Kamandaka datang menghampirinya. Maha Guru, boleh kami bergabung? Ucap Ki Kamandaka kepada Arya Binangun. Beberapa waktu mereka mengamati dengan seksama perkembangan para cantrik serta Sri Kandi Padepokan yang sedang menunjukkan kemampuannya. Sampai sebuah pertanyaan dari Ki Supala menarik perhatian Arya Binangun. Apa menurut Maha Guru, mereka masih akan datang menyerang? Tanya Ki Supala perihal gagak dari Mataram. Iya Ki, bahkan aku sudah merasa mereka sekarang sudah di wilayah Sedayu. Bagaimana mungkin Maha Guru? Kalaupun dugaan Maha Guru benar, seharusnya para telik sandi yang kita sebar memberi warta kedatangan mereka. Benar Maha Guru, sampai saat ini belum ada laporan dari telik sandi yang kita adakan di perbatasan. Nampak Arya Binangun menatap kedua pria parubaya itu. Mereka dilatih dengan baik. Mereka pandai menyusup. Mereka sudah berada di wilayah Sedayu, membaur dengan penduduk. Bisa jadi sebagian dari mereka sudah ada di dalam Kedaton. Dari mana Maha Guru tahu? Tanya Kamandaka penasaran. Tidak penting dari mana aku tahu. Yang jelas kita harus tetap waspada dan tetap berhati-hati. Nampak kedua pembesar padepokan itu memikirkan ucapan Arya Binangun dengan seksama. Kedua sesepuh itu serentak tidak meragukan ucapan Arya Binangun, dikarenakan tahu akan luasnya wawasan Arya Binangun. Sementara itu berjarak sekitar 30.000 tombak dari padepokan Sekar Buana, nampak 2 orang wanita sedang membawa kuda memasuki sebuah hutan. Sampai di mana 4 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul menyambutnya. Laila, Habibie, Ki Jafari menunggu kalian, ucap salah satu dari mereka.
Disusul lelaki itu membawa Habibie dan Laila menemui Ki Jafari yang sedang berada di tengah-tengah pengikutnya. Laila, bagaimana keadaan di sana? Tanya Ki Jafari perihal Kadipaten Sedayu. Kami sudah berhasil menyusup ke dalam Kedaton, Ki. Lalu, kalian sudah menemukan keberadaan Raden Jayapada, apa belum? Raden Jayapada dan para pengikutnya dikurung di penjara bawah tanah. Bagus, Laila. Semua aku serahkan kepadamu. Kamu urus dan bereskan Jayapada serta yang lain. Ingat, Laila, keberadaan Desa Segoro Yoso tidak boleh diketahui oleh siapapun. Aki, kapan kita bergerak, Ki? Tanya Parik sudah tidak sabar beraksi. Sabar, Barek. Orang sabar disayang Tuhan, ucap Ki Jafari sembari tersenyum. Sampai sebuah ucapan kembali pria parubaya itu lontarkan. Barek, besok malam kita akan beraksi. Tapi sebelum itu aku ada tugas untukmu. Tugas untukku? Apa itu, Ki? Barek, pergilah ke Sedayu bersama Laila. Beritahu mereka akan kedatangan kita. Hembuskan rasa takut dalam diri mereka. Oh, baik, Sandiko Dawuh, ucap pemuda itu dengan sebuah senyuman serta tatapan yang menggambarkan hasrat pembunuhnya. Pagi itu terlihat Barek dan Laila serta Habibie yang membawa kudanya melaju menuju ke arah Sedayu, bermaksud menjalankan perintah dari Ki Jafari. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa siang telah tergantikan oleh malam hari. Di tengah malam yang sedang diselimuti hawa dingin, nampak sebuah tempat yang berada di samping Kedaton dengan dijaga ketat oleh sekitar 10 prajurit. Sampai beberapa bayangan bergerak cepat tanpa disadari oleh para prajurit yang berjaga. Laila beserta 6 asasin wanita yang sebelumnya menyusup ke dalam Kedaton. Malam itu bermaksud mengeksekusi Raden Jayapada dan para pengikutnya. Hingga di mana Laila memberikan perintah kepada kawan-kawannya yang serta-merta disambut mereka yang keluar dari bayangan sembari menyayat leher puluhan prajurit yang sedang berjaga di sana. Aksi cepat tanpa menimbulkan suara gaduh. Laila, pergilah. Biarkan kami berdua yang berjaga di sini, ucap Habibie kepada Laila. Nampak Laila menjawab dengan menganggukkan kepala sembari bergegas masuk ke dalam penjara bersama 4 kawannya. Sesaat di dalam penjara bawah tanah, suara erangan akibat anak panah mengenai leher seorang penjaga. Disusul prajurit pria malang itu terguling di atas tangga. Oh, ada apa ini? Coba kamu periksa, teriak lurah prajurit kepada 4 prajurit di sampingnya. Mereka menatap ke arah tangga sembari mencabut pedangnya dengan langkah siaga. Mereka maju ke tangga. Laila memberi perintah, disusul 5 wanita berbusana hitam tiba-tiba muncul menerjang sembari mengayunkan senjatanya. Mendapat serangan mendadak, para prajurit tidak bisa berbuat banyak, sehingga sabetan pedang yang melumpuhkan mereka semua. Siapa kalian? Teriak ketakutan dari lurah prajurit kepada Laila dan 4 kawannya. Melihat pemandangan di depan matanya, Raden Jayapada yang sedang berada di dalam jeruji penjara bersorak-sorai gembira, mengira para gagak datang bermaksud untuk melepaskan mereka. Terima kasih. Sekarang kalian lepaskan kami, ucap Jayapada penuh percaya diri. Sampai pria itu ketakutan saat melihat sorot mata tajam Laila Begum. semuanya. Habisi dia, teriak Laila Begum kepada 4 kawannya, yang segera disambut 4 gagak mengeluarkan senapan tembaknya. Jangan, tolong, ampuni kami, jangan bunuh kami. Rintihnya ketakutan dijawab dengan anak panah yang melesat cepat ke arah mereka.
Suara erangan bersama tubuh Jayapada beserta pengikutnya yang berjatuhan dengan bersimbah darah. Waktu berjalan, tak terasa gelapnya malam telah berlalu dengan kemunculan sang fajar baru. Bersamaan itu Kedaton dihebohkan dengan suara kentongan yang berasal dari arah bawah penjara. Suara kentongan ditabuh berkali-kali, pertanda sebuah bencana telah terjadi. Sementara di pasar Kadipaten yang sedang penuh dengan penjual dan pembeli, terlihat seorang prajurit berpangkat lurah berjalan menembus keramaian. Pria itu yang tak lain adalah Telik Sandi Ki Demang Badra yang beberapa bulan yang lalu ikut ke desa Segoroyoso bersama Raden Jayapada. Sampai tanpa sengaja pria itu bertabrakan dengan seorang pemuda. Hati-hati kalau jalan. Bentaknya kepada si pemuda yang berani menabraknya. Sementara pemuda itu tersenyum sembari menatap tajam ke arah lurah prajurit. Kamu! Ucap lurah prajurit mendapati wajah yang tak asing diingatannya sembari bermaksud mencabut pedangnya. Suara yang terdengar saat Barek menghabisi pria itu dengan sebuah tusukan ke arah jantung. Melihat kejadian di depan mata, para penduduk ketakutan setengah mati. Hingga suara jeritan memenuhi pasar. Sementara Barek berjalan dengan santainya meninggalkan pria parubaya itu yang baru saja ia habisi. Mereka sengaja melakukannya di tengah keramaian bermaksud menebar teror agar Sedayu diselimuti rasa takut sebelum serangan besar mereka lakukan. Sementara itu di Pendopo Agung Kadipaten Sedayu nampak sebuah pertemuan sedang diadakan di bawah bayang-bayang rasa takut. Hingga Tumenggung Adipati Jagaraga yang memberi perintah kepada Demang Badra untuk pergi ke Talun bermaksud meminta bantuan dari Padepokan Sekar Buana. Sesaat kemudian di bawah siraman cahaya surya, nampak Ki Demang Badra bersama dua pengawalnya berangkat menuju ke Padepokan Sekar Buana. Siang itu 3 kuda sedang menghentakkan kaki-kakinya ke atas tanah sembari melaju laksana membelah angin. Sampai saat di mana tali kekang kuda ditarik pertanda isyarat bagi binatang itu supaya untuk berhenti. Dengan langkah cepatnya, Ki Demang Badra beserta dua pengawalnya menaiki tangga berundak menuju ke atas Bukit Talun di mana Padepokan Sekar Buana berada. Sekilas mereka yang melihat akan tahu bahwa kedatangan Ki Demang Badra sedang membawa berita duka. Beberapa waktu kemudian di Pendopo Agung Sekar Buana. Begitulah kejadiannya, Maha Guru. Ki Demang, sebaiknya kamu kembali dulu. Sampaikan kepada Gusti Adipati. Sekar Buana akan datang membantu. Sendika dawuh, Maha Guru. Ucap Demang Badra sembari menghaturkan sembah sungkem kepada para Maha Guru Sekar Buana. Disusul pria parubaya itu pergi meninggalkan Pendopo Agung Padepokan Sekar Buana guna kembali ke Kadipaten Sedayu. Sementara itu di Pendopo Agung terlihat Ki Supala serta para petinggi padepokan saling bertukar pandangan. Bersamaan tersirat rasa penyesalan di wajah mereka sebelumnya meragukan firasat Arya Binangun. Hingga mereka menunggu dengan sabar perintah dari Maha Guru Arya Binangun. Semuanya, aku sendiri yang akan pergi ke Sedayu. Ucap Arya Binangun dengan tatapan tajam menggambarkan keseriusannya. Mendengar ucapan itu dari Maha Guru Arya Binangun, para petinggi padepokan saling bertukar pandangan. Ampun Maha Guru, sekenting itukah? Hingga Maha Guru sendiri yang harus datang ke Sedayu? Tanya Ki Dharmajaya. Menurut kalian, berapa banyak jumlah mereka? Melihat mereka bisa menerobos penjagaan Kedaton, 10 atau setidaknya 50 gagak sedang datang. Kalau menurutku, mereka berjumlah ratusan dan sewaktu-waktu bisa menyerang kapan saja. Dan sasaran mereka bukan hanya Kadipaten Sedayu, tapi juga Padepokan Sekar Buana. Mendengar ucapan Arya Binangun, mereka hanya terdiam.
Lantas kita harus bagaimana, Mahaguru? Tanya Ki Supala. Seperti kataku tadi, Ki. Aku akan pergi ke Sedayu dengan 100 pendekar. Selebihnya tetap bertahan di sini. Nampak mereka saling menatap satu sama lain. Ki Kamandaka, semua tanggung jawab di Padepokan kulimpahkan kepadamu. Sandika dawuh, Mahaguru. Jawab Ki Kamandaka menerima perintah dari Mahaguru. Bagaimana? Apa ada yang ingin kalian sampaikan kembali? Tidak ada, Mahaguru. Suara serentak dari para petinggi Padepokan yang hadir di pendopo agung